Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan sejarah peminatan materi dari kelas 11 IPS semester 2 yang berjudul mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Untuk itu, anak-anakku yang berada di seluruh Indonesia, silahkan menyimak dengan baik ya. Untuk slide pertama, sebelum kita tahu mengenai kedatangan awal masa pendudukan Jepang di Indonesia, kita harus tahu dulu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, pada waktu itu ada pertempuran antara Belanda dengan Jepang. Bermula ketika Jepang mengirimkan bomnya ke daerah Pearl Harbor tahun 1941. Serangan Jepang ini terus dilancarkan ke beberapa daerahnya. Kemudian hasil dari serangan ini menimbulkan blok sekutu dan juga Belanda jadi mundur. Lalu daerah jajahan Belanda dapat direbut oleh Jepang, termasuk Indonesia. Nah, tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Jepang harus terus bergerak ke selatan dan menguasai daerah Bogor. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, anak-anak bisa melihat Belanda sepakat menandatangani Perjanjian Kalijati. Nah, Perjanjian Kalijati ini isinya yaitu penyerahan seluruh wilayah kekuasaannya kepada Jepang. Dan Belanda harus segera meninggalkan jajahannya dari Indonesia. Kemudian slide yang berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan pendudukan Jepang di Indonesia. Upaya Jepang untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar bisa diterima baik oleh rakyat Indonesia, mereka lakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, Jepang pada waktu itu menyebarkan sebuah propaganda bahwa kedatangannya itu bertujuan untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Indonesia dari tangan Belanda. Karena Jepang merupakan saudara tua dari bangsa Indonesia. Jadi Jepang ini mengaku-ngaku saudara tua kepada bangsa Indonesia agar dapat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati rakyat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi Jepang itu tidak membatasi, kalau mau menggunakan bahasa Indonesia dipersilahkan. Lalu Jepang juga mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih. Kemudian tidak hanya itu, untuk menarik simpati rakyat bangsa Indonesia, Jepang juga membolehkan rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga, Jepang mulai mengikut sertakan para tokoh-tokoh yang terkenal dari bangsa Indonesia untuk masuk kemana? Ke organisasi buatan Jepang. Contohnya organisasi yang dibentuk oleh Jepang itu adalah Gerakan 3A. Kemudian yang terakhir, Jepang juga mengizinkan organisasi Majelis Islam A'la Indonesia agar tetap berdiri. Mengapa Jepang masih mengizinkan Majelis A'la Indonesia? Karena itu untuk menarik orang-orang Indonesia di kalangan Islam. Karena diketahui bahwa banyak rakyat Indonesia yang menganut agama Islam. Sehingga Jepang itu cara menarik simpati orang-orang Islam yaitu memperbolehkan Majelis A'la Indonesia ini tetap berdiri. Organisasinya tetap berdiri di Indonesia. Oke, anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk
slide yang berikutnya, Bu Ani akan menjelaskan mengenai kehidupan politik militer pada masa Jepang. Nah, dalam kehidupan politik militer pada masa Jepang, ini semua dari sistem pemerintahan yang sebelumnya digunakan dengan nama-nama Belanda diganti semua menggunakan nama Jepang. Seperti ada Majelis Permusyawaratan Shu atau yang biasa disebut dengan Chokan Kanbo, kemudian ada Chokan Kanbo, itu punya 3 bu. Bu dalam bahasa Indonesia itu artinya 3 bagian. Nah, Chokan Kanbo ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian pemerintahan, yang kedua ada menangani bagian ekonomi, kemudian yang ketiga menangani bagian kepolisian. Pada masa Jepang, Shuchokan ini mempunyai pemerintahan tertinggi dan berotonomi yang kedudukannya sama dengan seorang gubernur pada masa Jepang. Kemudian, di kehidupan politik militer pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi beberapa wilayah militer Indonesia ke dalam 3 bagian. Yang pertama, ada pemerintahan militer Angkatan Darat yang mereka namai dengan Tomi Sudan. Kemudian yang kedua, ada pemerintahan militer Angkatan Darat yang mereka namai dengan Asamu Sudan. Yang ketiga, ada pemerintahan militer Angkatan Laut yang mereka namai dengan Armada Selatan yang berpusat di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan sebagainya. Untuk slide yang berikutnya, Bu Aning akan menjelaskan beberapa organisasi bentukan Jepang. Yang pertama itu ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dipelopori oleh Hiroshi Shinzo dan diketuai oleh Samsudin. Gerakan 3A ini adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tugas dari organisasi ini yaitu untuk melakukan sebuah propaganda ke penduduk Indonesia agar apa? Agar rakyat Indonesia itu mau berdiri sepenuhnya di belakang masa pemerintahan Jepang. Itu tujuan dari Gerakan 3A dibentuk. Kemudian yang kedua ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Putra ini dibentuk atas reaksi dari pembubaran Gerakan 3A yang sebelumnya. Dipimpin oleh 4 tokoh, yaitu ada Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Mas Mansur atau yang biasa terkenal 4 serangkai. Kemudian Jepang mendirikan organisasi Putra ini dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengurusnya. Yang pertama itu memimpin rakyat untuk menghapuskan pengaruh dari Amerika Serikat. Kemudian kewajiban yang kedua mengambil bagian dalam usaha mempertahankan Asia Raya. Kemudian yang ketiga memperkuat persaudaraan perang Jepang-Indo ya. Jadi memperkuat persaudaraan antara Jepang dengan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengintensifkan pelajaran-pelajaran Jepang dan memusatkan potensi bangsa untuk kepentingan perang Jepang. Jadi organisasi ini dibentuk untuk apa tujuannya? Ya untuk kepentingan perang Jepang. Kemudian yang selanjutnya ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai ini tujuannya untuk memobilisasi potensi yang ada di Indonesia. Kemudian Seinindan itu digunakan sebagai pasukan cadangan. Apabila pasukannya kurang, nanti diambilkan dari Seinindan ini. Kemudian Keibodan kalau sekarang itu adalah yang bertugas sebagai kepolisian. Itu yang dinamakan dengan Keibodan. Kemudian yang selanjutnya ada Heiho. Heiho itu adalah prajurit pengganti perang. Jadi prajurit
misal ada yang kurang berpotensi atau ada yang meninggal, lah nanti itu digantikan oleh Heiho ini. Kemudian yang selanjutnya ada peta. Kemudian yang terakhir ada Jibakutai, yaitu barisan berani mati. Barisan berani mati, itu namanya Jibakutai. Kemudian yang selanjutnya anak-anak itu ada kehidupan ekonomi pada masa Jepang. Nah, kehidupan ekonomi pada masa Jepang ini Jepang menerapkan sistem ekonomi perang. Maksudnya bagaimana? Jadi segala aktivitas kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan tujuan perang, untuk memasok anggaran-anggaran perang. Nah, perang antara Jepang dengan musuh-musuhnya kayak gitu. Jadi apa-apa ditujukan untuk perang. Namanya sistem ekonomi perang. Nah, dengan tujuan apa mereka menerapkan itu? Yang pertama, mereka atau Jepang ini ingin menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah yang ada di Indonesia, yang nanti bisa digunakan untuk perang. Kemudian yang kedua, mereka juga memotong garis suplai yang bersumber dari Indonesia. Kemudian ada juga mereka menerapkan praktik eksploitasi ekonomi. Nah, praktik eksploitasi ekonomi ini adalah pemanfaatan sewenang-wenang yang dilakukan Jepang untuk kepentingan ekonomi mereka. Jadi mereka melakukan pemanfaatan seluruh alam, bahan dan sebagainya yang ada di Indonesia dengan sewenang-wenang hanya untuk kepentingan perang Jepang. Nah, dalam praktik eksploitasi ekonomi ini rakyat dipaksa untuk menghasilkan komoditas perkebunan dan pertanian. Nah, hasilnya ini nanti dijual, lalu ketika sudah terjual, hasilnya ini digunakan untuk membiayai perang Jepang. Itu kehidupan ekonomi pada masa Jepang di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada kehidupan sosial pada masa Jepang. Nah, ini ada yang pertama ada mobilisasi massa. Mobilisasi massa ini digunakan untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Mobilisasi massa ini dikerahkan untuk membuka lahan baru. Lalu rakyat juga disuruh menebang tanaman kopi dan teh. Nah, kemudian karena banyaknya tebangan itu sehingga membuat rakyat menjadi rugi. Kemudian yang kedua ada pengerahan romusa. Nah, romusa ini adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan oleh Jepang secara paksa. Nah, seperti itu. Untuk apa kepentingannya? Yaitu untuk memakmurkan Asia Timur Raya. Kemudian yang selanjutnya ada kehidupan pendidikan pada masa Jepang. Nah, ini Jepang menerapkan beberapa kebijakan ya anak-anak di Indonesia. Yang pertama, mereka menata kembali pendidikan yang ada di Indonesia berdasarkan apa? Persamaan dan kesamaan etnis. Jadi mereka tidak membeda-bedakan antara persamaan dan kesamaan etnis. Kemudian mereka juga menghapuskan seluruh yang berbau-bau unsur dari Belanda dengan menggantinya menjadi Jepang ya, unsur-unsur Jepang seperti itu. Kemudian mereka juga menjadikan pendidikan yang ada di Indonesia ini sebagai lembaga pendidikan yang nantinya digunakan untuk alat doktrin mereka, memasukkan doktrin Asia Timur Raya ke pendidikan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua itu ada sistem pengajaran. Nah, sistem pengajaran yang ada di masa Jepang ini, itu ada sekolah umum. Sekolah umum itu ada sekolah rakyat, ada sekolah menengah pertama, kemudian ada sekolah menengah tinggi. Kemudian untuk sekolah kejuruan sendiri, ada sekolah pertukangan dan sekolah teknik menengah. Kemudian yang ketiga ada sekolah guru. Lalu yang keempat ada pendidikan setingkat perguruan tinggi negeri, yaitu seperti sekolah kedokteran, pamong praja, ataupun teknik. Nah, itu kehidupan pendidikan pada masa Jepang di Indonesia. Oke, sudah selesai ya anak-anak. Sebelum Bu Aning tutup,
Jangan lupa kalian tetap menjaga imun kalian, tetap sehat. Semoga kalian tetap sehat walaupun pandemi gini. Harus tetap semangat belajar, harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, selalu berdoa. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Saya tutup dulu, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.